Shalom semuanya. Shalom Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Apa kabar? Sehat, cerdas, luar biasa. Wah, senang sekali ya hari ini. Iya Bunda, masih semangat Bunda. Karena kita belajar yang berapa kali ya? Kedua Bunda. Terus sekarang kita belajar yang kedua untuk satu minggu ini ya. Iya Bunda. Begitu, kalau misalnya ini udah beberapa kali kita belajar, berarti sekarang itu hari apa?
menjadi seorang petani. Kalau sudah kembali dari sekolah, mereka akan teruskan lagi di sawah atau di kebun seperti itu ya. Iya, Nah, benar. selain pekerjaan apa lagi ya yang berbeda? Sosialisasinya Bunda. Iya, sosialisasinya. Sosialisasinya itu perbedaannya apa ya? Kalau di kampung itu misalkan ada kerjasama, gotong royong Bunda. Gotong royongnya sangat bagus kalau Iya. orang yang tinggal di kampung. Mereka suka kerjasama Iya, ya, sudah kerjasama seperti Jumat bersih, mereka kerja sama-sama membersihkan rumah mereka, jalan raya. Terus sekali. Itu Bunda. Tapi kalau di kota tidak seperti itu Iya, Bunda, ya. Bunda. Karena mereka semua sibuk dengan Pekerjaannya masing-masing. Jadi jarang untuk bekerja sama, jarang untuk bergotong royong bersama-sama. Nah, kemudian apa lagi ya perbedaannya? Apalagi Bunda ya? Ada tentang Gaya hidup Bunda ya? ya, gaya hidupnya yang berbeda. Kalau di kampung itu bagaimana? Kalau di kampung itu gaya hidupnya Bunda, misalkan kalau masih anak-anak itu mereka masih suka bermain dengan teman-temannya Bunda. Mereka Iya. banyak bermain bersama-sama temannya. Sedangkan kalau di kota Bunda, mereka hanya sibuk di rumah mereka masing-masing, main game. Betul sekali. Kalau anak-anak di kampung, mereka gaya hidupnya itu mereka bisa bermain bersama teman-temannya di rumah, di sekitaran rumah, atau bahkan biasa mereka juga ke kebun bersama-sama. Nah, kalau anak-anak di kota, mereka lebih banyak main game di rumah, Iya, Bunda. jarang untuk bermain bersama Iya. teman-teman. Sedangkan temannya mungkin mereka tidak tahu semua Bunda ya, karena jarang. Tetangga-tetangganya pasti ada yang tidak kenal Iya. tetangganya, pasti tidak tahu namanya ini siapa. Terus ketemu di jalan tidak tahu ternyata itu adalah tetangganya. Iya, benar. Ya, jadi itu gaya hidupnya orang di kampung dan orang di kota itu ternyata berbeda. Nah, kalau orang di kota juga gaya hidupnya mereka itu seperti lebih ke apa ya Bunda? Lebih bagus stylenya, tidak mau pakai baju yang kurang bagus. Iya, Maunya- selalu yang baru Bunda ya. Selalu mau pakai baju yang baru, mau punya handphone yang baru seperti orang tuanya, mau punya macam-macam. Nah, kalau anak di kampung mereka selalu mengucap syukur apapun yang mereka punya, mereka selalu bersyukur dengan itu Bunda ya. Iya Bunda. Betul sekali. Nah, kira-kira apa lagi ya perbedaannya? Apalagi Bunda ya? Apalagi ya? Tadi Nah, sudah tadi gaya sudah hidup, hidupnya, sosialisasinya, dan juga pekerjaan. Kira-kira apa lagi ya perbedaannya? Sepertinya suasananya Oh iya Bunda. Suasana. Suasana kalau di kampung itu suasananya masih teduh, masih sejuk, Bunda, segar, ya? sejuk. Iya, dibanding di desa Di di kota. kota itu sudah mulai padat. Iya. Banyak kendaraan, Sudah banyak polusi Bunda ya? banyak polusi Karena kendaraan udara. yang banyak, banyak Banyak polusi. bangunan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu sudah jarang kita jumpai kalau di kota. Jadi panas Bunda ya, Iya, itu makanya bergerak. panas gerak, kita selalu panas, dan apalagi kalau di kota-kota besar pasti mereka membutuhkan AC. AC atau kipas angin Bunda ya? Betul. Tapi kalau di desa kita tidak perlu Iya. lagi yang menggunakan AC ataupun Kipas angin. karena sudah ada yang alami yang Iya, lebih alami. segar. Betul. Nah, jadi itu ya. Pemandangannya juga Bunda ya? Iya, Kalau di kampung pemandangannya itu segar. sangat bagus Bunda ya? Sangat bagus, sangat segar karena Jadi masih kalau- hijau. Iya hijau. Jadi Banyak kalau sedang tumbuhan. stres Bunda, pergi ke kampung jadi teduh Terus, Bunda ya. tarik nafas, wah pasti lebih segar lebih lagi segar. udaranya. Nah, kalau di kampung banyak polusinya. Di kota, Bunda. Oh ya sorry, di kota itu lebih banyak polusi, bau sampah, pabrik, bau Iya, Bunda. macam-macam sekali. Jadi itulah perbedaan kehidupan di desa atau di kampung dan Di di kota. Tapi masing-masing juga punya kelebihan ya Iya, Bunda. Iya, masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi semua itu kita harus syukuri Syukuri. dimanapun kita berada sekarang. Oke, nah jadi itu adalah pembelajaran kita yang pertama hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran yang kedua yang akan dipimpin oleh Bunda Junita. Bunda Junita, silakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Kita sudah
berdiskusi dengan kedua bunda. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran kita yang kedua, yaitu kita akan memakai buku kreativitas. Hari ini kita mengerjakan 2 halaman. Yang pertama, iya, suara Bunda Junita ini kenapa ya? Semakin hari semakin seksi. Yang pertama di halaman yang ke-20. Nah, di halaman 20 ini kita disuruh untuk melihat ada gambar-gambar di sini. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak gambar apa ini? Ternyata ini gambar anak-anak yang sementara beribadah menurut sesuai dengan agama masing-masing. Yang pertama kita lihat, kira-kira agama apa ini ya? Oh, ini agama Hindu. Yang kedua agama apa ini? Oh, ini ada Buddha. Yang ketiga ada apa ini? Ada Kristen. Yang keempat ada apa? Ada Islam. Nah, dari keempat gambar ini kita disuruh untuk menggunting lembar peraga di halaman 29. Nah, kira-kira di halaman 29 itu ternyata kita disuruh untuk menggunting ada 4 tempat-tempat ibadah. Ada 4 di sini. Ada yang pertama, ada gereja, ada masjid, ada pura, dan ada apa satu ini ya? Kira-kira ini apa ya? Ini agama untuk orang Hindu. Pura dengan wihara. Nah, jadi anak-anak akan menggunting keempat gambar ini, lalu kalian akan menempelkan pada kotak yang tersedia. Jadi anak-anak lihat, oh gereja di mana ya? Kalau kita gereja di mana tempat ibadahnya? Salah. Kalau agama Kristen tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Gereja. Kalau orang Islam beribadah di mana? Masjid. Masjid. Kalau wihara, kalau orang Buddha di mana? Wihara. Kalau orang agama Hindu di mana? Pura. Di pura. Jadi keempat ini akan kalian tempel tempat-tempat ibadah yang sudah ada di halaman 29. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman yang ke-21. Nah, di halaman 21 ini anak-anak disuruh untuk melanjutkan pola batik seperti gambar, seperti contoh. Jadi di sini ada pola, nanti anak-anak buat di sini juga. Sesuai di sini petunjuknya, gampang kok. Hanya berbentuk segi-segi lengkung ya, lingkaran baru lengkung-lengkung. Baru setelah kalian buat pola di sini dan di sini, nanti kita warnai supaya lebih bagus lagi. Oke anak-anak? Oke, Bunda. Nah, itu di buku kreativitas kita di 2 halaman. Halaman 20 dan 21. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas yang berikutnya, ialah di halaman di tugas yang ke-3 yang akan dibawakan oleh Bunda Maya. Silahkan Bunda Maya. Oke, terima kasih Bunda Junita. Nah, di pembelajaran kita yang ketiga atau materi yang ketiga ini, tadi kita sudah belajar dari buku. Tadi juga kita sudah diskusi tentang keadaan yang ada di desa dan di kota. Dan sekarang kita akan belajar membaca atau mengenal jam. Jadi Bunda sudah sangat sering mengajarkan jam kepada anak-anak, supaya nanti kalau kalian semakin besar, kalian akan mulai terbiasa dan mulai bisa untuk belajar. Oh, sekarang sudah jam berapa? Jadi sudah tidak bingung lagi nanti kalau sudah besar. Tapi dari TK Bunda sudah mulai mengajarkan belajar caranya mengenal atau membaca jam. Nah, kalau misalnya di jam itu ada berapa jarum? Nah, di jam itu ada 3 jarum. Nah, lihat ya, ada yang warna hitam, ada yang panjang, ada yang pendek, dan ini yang merah, yang kecil ya. Tapi yang paling sering kita gunakan pada saat belajar hanya 2, yaitu yang jarum panjang dan yang jarum pendek. Nah, sekarang Bunda akan putar jarum jamnya. Sekarang anak-anak lihat, kira-kira ketika Bunda memutar itu menunjukkan pukul berapa. Nah, coba anak-anak lihat dulu ya. Bunda Maya akan putar jamnya. Susah Bunda ya? Lumayan. Aku tahu. Oh, belum ya? Aduh, jarinya Bunda Maya cukup sakit ya muter-muter seperti ini. Nah. Oh ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat.
Bunda akan tanya dulu terlebih dahulu. Jarum panjangnya ada di angka berapa kira-kira? Jarum panjangnya di angka 12. Lalu jarum pendeknya ada di angka 8. Nah, kalau sudah seperti ini, jarum pendek di angka 8 dan jarum panjang di angka 12, itu kira-kira sekarang berarti sudah jam berapa ya? Kita akan tahu kita tahu bahwa sekarang sudah jam berapa ketika kita melihat jarum pendeknya menuju ke angka berapa, dan ketika jarum panjang ada di angka 12 itu tepat atau jam. Jadi coba kita lihat sekarang, jarum pendeknya ada di angka 8. Berarti sekarang ini yang Bunda telah putar jarumnya ini tepat jam 8. Jadi kalau jarum panjang ada di angka 12 itu berarti itu tepat, misalnya menunjukkan jam. Jadi kalau jarum panjang ada di angka 12 itu sudah artinya jam. Dan sekarang Bunda Maya akan putar lagi. Anak-anak tahu tidak kalau yang seperti ini kira-kira jam berapa? Nah, coba lihat. Apakah masih sama di angka 12? Tidak, Bunda. Tidak. Jadi coba lihat. Wah, jarum pendeknya juga ada di antara angka 8 dan 9, ada di pertengahan ya. Iya. Nah, coba kita lihat. Kalau jarum panjang ada di angka 6 itu dibaca apa? Itu pasti setengah. Iya, setengah. Karena kalau di angka 12 itu kan pas jam Iya. 12, pas jamnya. Jadi kalau ada di angka 6 itu dia setengah. Kenapa dibilang setengah? Karena dia lihat angkanya terbagi menjadi dua bagian, setengah-setengah. Ada 30 dan 30 menit dan 30 menit. Iya. Nah, coba sekarang kita akan lihat kira-kira ini menunjukkan pukul berapa? Pukul itu pasti sudah setengah 9. Betul sekali. Ini sudah setengah 9 atau biasa kita sebut jam 8 lewat 30 menit. Jam 8 lewat 30 menit. Jadi kalau kita lihat jam itu kita akan lihat yang angka yang lebih besar jumlahnya nak ya. Jadi dia berputarnya jam itu seperti ini. Pasti naik, Bunda, Iya, ya. naik seperti ini, tidak ke bawah ya. Iya. Jadi otomatis kita akan lihat angka yang di atasnya. Berarti ini sudah setengah 9 atau 8 lewat 30 iya, menit. 30. Oke, sekarang Bunda putar lagi satu kali lagi ya. Bunda. Oke, Bunda. Sering-sering juga tidak apa-apa. Nah, coba lihat. Kalau ini, aduh, pasti anak-anak tambah pusing. Tadi di angka 12, lalu di angka 6, kok sekarang di angka 3 lagi? Itu maksudnya apa lagi ya? Ada yang tahu tidak? Bunda Eti tahu tidak kira-kira kalau sudah bentuk angkanya menunjuk seperti ini itu dibaca apa? Oh, aku sudah tahu, Bunda. Apa? Tapi anak-anak pasti belum tahu. Betul sekali. Kalau begitu kita akan kasih tahu Bunda ya. Ya. Jadi karena dari satu angka ke angka yang satu itu ada 5 menit. Nah, coba kita lihat dari angka 12 ke angka 1 itu 5 menit. 5 menit. Angka 1 ke angka 2 10 menit. Lalu angka 2 ke angka 3 itu 15 menit. Jadi ini dibaca jam 8 lewat 15 menit atau Mungkin yang bisa ditulis angkanya di situ, Bunda, supaya anak-anak lebih mengerti. Oke, nanti ditulis ya kalau pada saat diedit nanti Iya. Bunda Mercy tulis supaya anak-anak mengerti. Jadi ini bisa juga biasanya kalau orang dewasa yang sudah hebat membaca jam, mereka akan katakan jam 8 lewat 1/4. Jadi 1/4 itu sama dengan 15 menit. Nah, bisa tidak? Bisa ya. Ya, perlahan tapi pasti bisa, Bunda. Betul sekali. Pelan-pelan Tidak saja ada yang belajar. mustahil. Iya, tidak bisa juga langsung karena Iya. semua itu harus melalui proses. Sama dengan Bunda. Betul sekali. Nah, lalu karena besok anak-anak punya tugas lagi di rumah. Nah, jadi besok setiap anak akan menceritakan di depan tentang time schedule-nya secara pribadi. Jadi mulai dari bangun pagi, bangun tidur pada pagi hari sampai malam hari ketika akan tidur lagi, kalian akan bercerita sambil menggunakan Jam. jam. Jadi contohnya Bunda Maya akan kasih contoh. Oke.
Bunda Maya akan bertanya ke Bunda Yati. Bunda Maya yang akan putar-putar jamnya. Bunda Yati, kira-kira Bunda Yati kalau bangun itu pukul berapa Bunda ya? Bunda Yati bangunnya 5:30. Hah, Bunda Yati bangun 5:30. Apakah itu terlalu pagi atau terlalu siang? Itu terlalu siang Bunda ya. Ya sudah kalau begitu jam 5 Bunda. Tangannya Bunda Maya agak capek yang muter-muternya Bunda ya. Nah, coba lihat. Bunda Yati katanya, jadi Bunda Yati katakan kalau bangun pagi dia bangun jam 5 subuh. Lalu setelah Bunda Yati bangun, kira-kira Bunda Yati apa yang Bunda Yati setelah bangun, kira-kira Bunda Yati langsung apa yang Bunda Yati lakukan? Ya pasti kita harus berdoa dulu Bunda. Berdoa, iya itu masih tetap di jam 5 Bunda Iya, ya, tidak mungkin langsung 1 jam. 30 menit. Iya. Nah, lalu kemudian Bunda Yati akan ke dapur memasak, kira-kira itu pukul berapa Bunda? Bunda Yati ke dapur memasak itu jam 5:15. Nah, jam 5:15. Nah, ini lihat Bunda Yati memasak selama 15 menit. Dia mulai Jam memasak. mulai memasak. Iya, dia mulai memasak dari jam 5:15. Kira-kira sampai berapa jam Itu berapa? biasanya Bunda sampai Yati? jam 6 Bunda. Bunda Yati lumayan juga ya Karena memasak masaknya ya. itu belum pakai ini Bunda, pakai rice cooker. Oh, betul sekali. Jadi ini Bunda Yati sementara memasak ceritanya ini sampai di Jam angka 12 ya Bunda Yati sudah selesai memasak. Wah. Lalu setelah itu Bunda Yati apa yang Bunda Yati lakukan? Makan. Lalu mungkin Bunda Yati makan cukup 5 menit ya. Iya, 5 Jadi menit jam saja, 6 Bunda. dan 5 menit Kan Bunda Bunda Yati Yati sudah makan. besar. Lalu kemudian setelah itu Bunda Yati akan Mandi. kira-kira berapa menit Bunda? Mandinya itu Bunda Yati mandinya jam 6:05 sampai jam 6:20. Nah, jadi kalau 20 itu kan tadi kalau di angka 3 kan 15. Berarti kalau 20 itu di angka 4. Jadi ini lihat Bunda Yati akan mulai mandi pada waktu jam 6:20. Setelah mandi. Sudah selesai mandi ya? Oh, namanya kira baru mau mandi. Lalu kemudian Bunda Yati memakai baju. Lalu Bunda Yati ke sekolah berangkat pukul berapa Bunda Yati? Jam 7. Itu lambat sekali Bunda. Salah Bunda. Bunda Yati berangkat itu biasanya kurang iya Bunda Yati ya kurang 10 Nah, menit. di sini Atau paling tidak kurang 5 menit jam. ya jam 7 kurang 10 atau ya jam 6:50 menit Bunda Yati akan berangkat ke sekolah dan tiba di sekolah pukul 7. Itu pun kalau tidak kena macet. Iya, kalau tidak kena macet. Kemudian Bunda Yati akan mulai menemani anak-anak bermain selama setengah jam. Jadi sampai jam 7:30 atau 7:30. Kemudian Bunda Yati akan masuk kelas bersama dengan anak-anak dari jam 7:30. Oh, jam 8 ya. Nah, jadi ini kita berbaris ya sampai jam 8 seperti biasa kita lakukan. Lalu kemudian Bunda Yati akan mulai mengajar sampai jam 8:30 atau setengah 9. Nah, setelah itu anak-anak makan. betul sekali. Jadi Bunda Yati tadi mengajar selama 30 menit. Kemudian Bunda Yati akan kemudian anak-anak yang ada di kelasnya Bunda akan makan selama berapa menit Bunda? Mereka biasanya makannya itu sampai jam 9 Bunda. Oh, sampai jam 9. Setengah jam Bunda ya? Iya, karena anak-anak memang masih lama ya. Iya. Kemudian mereka akan bermain dari jam 9 sampai setengah 10. Nah, kemudian Bunda Yati mulai mengajar lagi dari sini. Dari jam 10 sampai jam 11. Wah, lama juga ya Bunda Yati mengajar ya. Dan bukan tapi itu Bunda Yati, tidak semua berasa. Bunda. Iya, betul sekali karena dinikmati Bunda ya. Iya. Dan kalau Bunda Maya akan laporkan kegiatannya Bunda Yati sampai malam mungkin cukup lama ya. Iya. Jadi ini hanya contoh sampai setengah hari. Jadi nanti kalian akan lanjutkan seperti itu. Saya pulang dari sekolah misalnya pukul 11. Kemudian saya bermain dengan teman-teman saya dan pukul 1 siang saya akan tidur siang. Misalnya seperti itu. Dan kemudian pukul 4 sore saya akan mandi atau cuci-cuci badan, ganti pakaian. Lalu kemudian
Setelah itu kira-kira biasanya anak-anak bikin apa lagi ya setelah mereka sudah bersih-bersih? Menonton pasti, Bunda. Ya, biasanya dari pukul 5 sampai pukul 7 anak-anak akan menonton atau bermain dengan keluarga. Lalu pukul 7 sampai pukul 8 atau jam 7 sampai 8 anak-anak biasanya harus belajar, walaupun tidak harus 1 jam, cukup sebentar belajar. Lalu kemudian anak-anak kecil itu mulai ketika sudah pukul 9 harus tidur, paling lambat itu pukul 10. Berarti Jangan mereka terlalu- puasa Bunda ya, karena mereka jangan malam. Oh iya, aduh Bunda Maya lupa. Jadi dari pukul 7 sampai pukul 8 itu anak-anak biasanya ada yang makan. Misalnya pukul 7.30 atau setengah 8 ada yang makan. Nah, jadi seperti itu kalian akan bercerita tentang kegiatan atau time schedule secara pribadi atau masing-masing selama 1 hari ya. Semuanya pasti beda-beda. Tidak mungkin semua sama kegiatannya di rumah. Kalau di sekolah iya. Oke, jadi itu pembelajaran kita yang kedua. Kita akan masuk pembelajaran kita yang ketiga maksud Bunda Maya. Kita akan masuk dalam pembelajaran yang terakhir. Kita akan dipimpin atau diajar oleh Bunda Yati. Silakan Bunda Yati. Terima kasih Bunda Maya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat dari 1 kata. Jadi Bunda Yati akan mengucapkan 1 kata, anak-anak dan bunda-bunda akan membuat kalimat dari kata itu. Bisa ya? Misalnya 1 yang pertama, membawa. Kira-kira kata apa ya yang kita kalimat apa yang kita bisa buat dari kata membawa? Hari ini saya membawa bekal. Bagus sekali, hari ini saya membawa bekal. Bisa ditambah bekal, misalnya mie goreng, nasi goreng, seperti itu. Selanjutnya, kata apa lagi yang kita kalimat apa yang kita bisa buat dari kata membawa? Setiap hari saya pergi ke sekolah dengan membawa tas. Betul sekali, bisa ya. Setiap hari saya ke sekolah dengan menggunakan tas atau dengan membawa tas. Oh ya, bukan ya menggunakan, tapi membawa tas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena minggu ini temanya kita tentang apa? Tentang negaraku. Tentang tanah airku. Oh iya, temanya tentang kehidupan di negaraku. Oke, sekarang Bunda akan menggunakan kata-kata dari itu ya, dari tema kita. Yang pertama itu desa. Coba kalian buat 1 kalimat dari kata desa. Kakek dan nenek tinggal di desa. Betul sekali, kakek dan nenek tinggal di desa. Terus kata apa lagi ya yang kita bisa buat? Kalimat apa yang bisa kita buat dari kata desa? Kehidupan di desa sangat segar. Betul sekali, kehidupan di desa sangat segar atau udara di desa sangat segar. Oke, itu kata yang kedua. Kata yang ketiga, karena tadi kita sudah menggunakan kata desa, sekarang kita akan menggunakan kata kota. Kira-kira kalian bisa buat kalimat itu apa ya dari kata kota? Apa ya? Kita bisa melihat banyak gedung di kota. Oke, betul sekali. Kita bisa melihat banyak gedung di kota. Iya, betul ya. Jadi perbedaan kehidupan di desa dan di kota itu sangat jauh berbeda. Di kota itu sudah banyak rumah, banyak gedung-gedung yang tinggi. Jadi otomatis pasti kita bisa melihat gedung. Iya, terus apa lagi? Masih ada lagi atau tidak? Pasti masih ada itu Bunda. Apa lagi? Pasti mereka tahu itu. Iya, jadi nanti anak-anak coba lagi ya. Terus yang satu lagi, kata bekerja. Coba kalian buat kalimat dengan menggunakan kata bekerja. Ayah bekerja di kantor setiap hari. Oke, bagus. Bisa juga ya. Itu adalah 1 kalimat. Ayah bekerja di kantor setiap hari. Nah, kalian bisa membuat kalimat lebih banyak lagi, nak. Semakin banyak semakin bagus. Jadi walaupun agak susah untuk membuat kalimat, tapi dari sini kalian bisa belajar untuk membuatnya. Bisa ya? Bisa, Jadi Bunda. nanti bisa bermain dengan mama yang menyebutkan kata, kalimat kalian yang membuat kalimatnya. Bisa? Bisa Bunda. Oke, tetap semangat. Nah, sekarang kita sudah belajar ada berapa materi?
Ada 4. Materi. Sekarang kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Kita akan berdoa. Kita membuka tadi dengan doa. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga dan menyertai kita selama kita belajar, bahkan dalam sepanjang hidup kita. Oke, sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Sampai jumpa pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah.